wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Hadirin yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas qadanya kita bisa hadir di majelis ini dalam acara peringatan Isra Mi'raj. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan besar kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya termasuk kita. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaatnya di yaumul jaza nanti. Amin Allahumma. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, pada majelis yang penuh rahmat ini izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pidato dengan judul Wahyu yang diterima Nabi Muhammad SAW dalam Isra Mi'raj. Hadirin yang dirahmati Allah, Isra dan Mi'raj merupakan serangkaian spiritual yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW dan menjadi salah satu mukjizat beliau. Secara etimologi atau arti kata, dari Isra yang berarti berjalan atau perjalanan, sedangkan Mi'raj yang berarti naik. Kemudian secara istilah, Isra dan Mi'raj berarti sebagai perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada malam hari. Kemudian naik ke Sidratul Muntaha menerima wahyu salat 50 waktu. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwasyami'ul basyir, yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya Dia adalah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sedangkan kisah Mi'raj dalam surat An-Najm ayat 13 sampai 18. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ra'ahu najlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatil ma'wa id yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basara wa ma tagha laqad ra'ahu najlatan ukhra, yang artinya dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal Muhammad melihat Jibril. Ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya, penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari penglihatannya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya Dia tidak melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam peristiwa berikut Nabi Muhammad sampai ke langit ke-7 bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha. Di sana beliau mendapatkan perintah sholat sebanyak 50 waktu dalam sehari. Perintah itu pun beliau sanggupi. Saat kembali Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa mengingatkan kepada Nabi agar meminta keringanan kepada Allah karena nanti umatnya akan keberatan menjalankan sholat fardu sebanyak itu. Nabi Muhammad SAW setuju dengan pendapat Nabi Musa. Lalu beliau menghadap Allah meminta keringanan. Setelah beliau meminta keringanan, Allah mengurangi 5 waktu. Beliau pun
Beliau pun menghadap Allah dan meminta keringanan lagi. Setiap kali beliau meminta keringanan, Allah mengurangi 5 waktu. Akhirnya setelah sampai ke bilangan terakhir, yakni 5 waktu, Nabi malu menghadap Allah meminta keringanan. Beliau khawatir jika hal itu dilakukan, niscaya Allah akan mengurangi 5 waktu tersebut. Hadirin asabakumullah, ketika Nabi bercerita ihwa peristiwa tersebut kepada penduduk Quraisy Mekah, tidak hanya kafir Quraisy yang tidak mempercayainya. Orang-orang yang sebelumnya telah memeluk Islam pun banyak yang tidak percaya dengan peristiwa tersebut. Alasan mereka tidak percaya dengan hal itu karena jarak tempuh dari Mekah ke Baitul Maqdis yang seharusnya ditempuh dengan waktu 1 bulan, pada masa itu hanya ditempuh Nabi selama 1 malam. Mereka tetap tidak percaya walaupun Nabi mampu menyebutkan ciri-ciri Baitul Maqdis. Peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang futuristik. Pada masa itu memang dirasa aneh karena kendaraan satu-satunya adalah unta dan kuda. Dan tidak mungkin perjalanan sejauh itu bisa ditempuh dengan waktu yang cepat jika hanya menggunakan unta dan kuda. Hanya Abu Bakar yang sedikit pun tidak ragu dengan peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad. Dialah orang pertama yang meyakini dan membenarkan kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah, kita sebagai umat beliau berkewajiban untuk meyakini peristiwa tersebut. Tentu kadang ada yang seolah tidak masuk akal. Peristiwa Isra Mi'raj bukannya tidak masuk akal, tapi kitalah yang belum bisa menjangkaunya. Dan setelah meyakini tugas kita, selanjutnya adalah menjalankan hasil dari peristiwa tersebut, yaitu sholat 5 waktu. Karena sholat 5 waktu merupakan sebagian dari ibadah fardu yang harus dikerjakan. Wallahu illa aqwani thoriq. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi